Halo, perkenalkan saya Satrio Cahyalingga Kusuma dengan NIM 0000125493 dari kelas A. Pada tugas audiovisual kali ini, saya akan membahas topik gender and cinema, yaitu bagaimana film menampilkan laki-laki dan perempuan serta pengaruh representasi ini terhadap penonton. Film tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk cara kita melihat dunia dan peran gender. Dengan memahami representasi gender di film, kita bisa menonton lebih kritis dan juga reflektif. Dalam film, seringkali laki-laki menjadi tokoh aktif, sementara perempuan lebih terlihat cantik, mendukung, atau bahkan hanya menjadi objek pandangan. Hal ini bukan kebetulan. Film membentuk perspektif kita, standar visual, dan cara memahami peran gender. Pada pembahasan kali ini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan teori gender and cinema itu sendiri, mengidentifikasi representasi laki-laki dan perempuan di film, dan menilai pengaruh representasi ini terhadap penonton. Teori tentang gender and cinema mulai berkembang pada awal 1970-an. Seiring dengan gelombang gerakan feminis kedua di Amerika Serikat dan Eropa, para peneliti film saat itu menyadari bahwa representasi laki-laki dan perempuan di layar sering tidak seimbang, dengan perempuan digambarkan pasif atau hanya mendukung tokoh laki-laki. Pada tahun 1975, Laura Mulvey, seorang kritikus film dan feminis Inggris, menulis artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema yang menjadi tonggak penting dalam teori gender in cinema. Dalam artikelnya, Mulvey memperkenalkan istilah male gaze yang kemudian memicu diskusi lebih luas mengenai cara film melihat laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, konsep ini kemudian diimbangi dengan munculnya ide female gaze yang menekankan perspektif dan pengalaman perempuan di layar. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa melihat bagaimana teori gender and cinema lahir dari konteks sosial dan budaya, dan bagaimana konsep-konsep tersebut membantu penonton menjadi lebih kritis terhadap representasi gender di film. Teori gender and cinema mempelajari bagaimana film merepresentasikan laki-laki dan perempuan. Saat menonton, kita bisa bertanya, siapa yang aktif dalam cerita? Siapa yang menjadi pusat narasi? Dan siapa yang hanya dipandang secara visual? Laura Mulvey pada tahun 1975 menekankan bahwa banyak film klasik Hollywood menempatkan perempuan sebagai objek visual, sementara laki-laki menjadi subjek aktif yang menggerakkan cerita. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bagaimana film membentuk perspektif kita terhadap gender di dunia nyata. Konsep male gaze diperkenalkan oleh Laura Mulvey dalam Visual Pleasure and Narrative Cinema pada tahun 1975. Male gaze menjelaskan bahwa film sering dibangun dari sudut pandang laki-laki heteroseksual yang di dalamnya laki-laki sebagai subjek aktif, sedangkan perempuan sebagai objek visual. Contohnya terlihat dari adegan slow motion perempuan berjalan, close up tubuh, atau kamera bergerak dari kaki ke wajah. Beberapa contoh filmnya ada The Wolf of Wall Street, di mana perempuan menjadi simbol status kesuksesan laki-laki. Dan pada film itu, kamera lebih fokus pada tubuh daripada karakter seorang perempuan itu sendiri. Yang kedua, ada Avengers Age of Ultron, di mana karakter perempuan hadir untuk mendukung tokoh laki-laki, bukan menggerakkan cerita. Male gaze membuat penonton cenderung melihat perempuan sebagai dekorasi cerita, bukan agen aktif. Nah, sebagai respon terhadap male gaze, muncullah konsep female gaze. Female gaze menekankan perempuan sebagai subjek aktif dan fokus pada pengalaman, emosi, serta perspektif karakter perempuan. Penonton diajak merasakan cerita, bukan sekedar melihat penampilan fisiknya. Nah, ada beberapa contoh film yang menerapkan konsep female gaze ini. Yang pertama ada Wonder Woman, di mana tokoh utamanya Diana Prince menggerakkan cerita, membuat keputusan, serta pergerakan kamera yang menyoroti tindakan dan emosinya. Kedua, ada Barbie. Barbie menekankan pengalaman perempuan dalam menghadapi standar kecantikan dan juga tekanan sosial. Yang ketiga ada Mulan, yang menyoroti perjuangan dan pilihan karakter, bukan fokus ke tubuh atau penampilannya. Nah, dalam female gaze mengajarkan kita menghargai perempuan sebagai subjek cerita yang memiliki agen dan perspektif sendiri.
Perbedaan male dan female gaze mempengaruhi cara penonton memahami dunia. Male gaze menekankan standar visual dan sosial, dan perempuan sebagai objek. Sedangkan female gaze memberi perspektif, empati, serta menghargai perempuan sebagai subjek. Saat menonton film, kita bisa bertanya, siapa yang menggerakkan cerita, siapa yang terlihat, dan siapa yang hanya dinikmati secara visual. Pertanyaan inilah yang membantu kita menonton lebih kritis dan reflektif. Film bukan sekedar hiburan, tetapi membentuk cara kita melihat gender. Male gaze menempatkan perempuan sebagai objek visual, sedangkan female gaze menekankan pengalaman, perspektif, dan kekuatan perempuan sebagai subjek cerita. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menonton film lebih kritis, sadar, dan reflektif terhadap representasi gender di layar film. Sekian dari saya, terima kasih.